Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari kota Bekasi, saya mengapul sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke, mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pramono itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka semua rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami dan menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta. Diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang perkembangan kasus ijazah Jokowi ini ataupun tentang cuplikan video tersebut. Nah, jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini presiden mau dipimpin orang yang pelongo, nggak punya kapasitas yang didukung penjabat mafia dan para koruptor. Ya, jadi kalau Listio Sigit dicopot kebusukan Jokowi dan Prabowo akan terbongkar. Nah, jadi teman-teman, kalau Pak Listio ini Sigit dicopot kebusukan, maka Jokowi dan Prabowo akan terbongkar. Ya, jadi kenapa polisi sekarang seolah-olah penguasa yang tak ada trendingnya? Ya, dari situ kita tahu bahwasanya polisi ini sudah tidak mulai takut kepada para penegak hukum, karena
telah mengambil keputusan bahwasanya mereka terus membela Pak Jokowi ini. Nah, jadi Pak teman-teman, Listio Sigit harus cepat dicopot atau diganti biar aman dan damai sejahtera bangsa ini. Ya, mereka mengharapkan supaya Pak Listio Sigit harus secepatnya dipecat ataupun dicopot jabatannya. Ya, biar aman dan damai sejahtera bangsa kita ini ya. Jadi biar tidak ada lagi pembela Pak Jokowi ini dan bisa segera terbongkar kasus ijazahnya tersebut. Dan kita yakin semoga Allah bisa memberikan suatu karma kepada yang membela kebohongan. Nah, jadi teman-teman setuju Bang Rakyat pinggiran pun dah nggak percaya dengan polisi. Ya, mereka sudah tahu bahwasanya Pak polisi ini membela Pak Jokowi dengan kebohongan yang telah dilakukan Pak Jokowi tersebut. Nah, mereka para rakyat ini sudah mulai tidak percaya lagi kepada Pak polisi ini karena telah membela atau telah mencurigai Pak polisi ini dia membela Pak Jokowi. Ya, jadi mereka tidak mau percaya lagi kepada Pak polisi ini. Ya, mereka sangat mengharapkan di sini supaya segera dicopot ataupun diganti Pak polisi ini biar tidak ada lagi yang membela Pak Jokowi tentang kasus ijazahnya tersebut, biar tidak ada lagi mulutnya yang kebal hukum itu teman-teman ya. Jadi semoga Pak polisi ini segera dicopot ya teman-teman. Kita yakin bahwasanya kami sebagai masyarakat Indonesia mengamati semakin lama aturannya rusak sebab dipimpin orang yang gak jujur, sebab pemimpin di negara ini gak takut dosa. Nah, mereka mengatakan di sini teman-teman karena mereka sebagai masyarakat Indonesia mengamati semakin lama aturan di negara Indonesia kita ini akan semakin rusak ya, karena para pejabat ataupun para penegak hukum sudah mulai menjadi termul atau para oknum Jokowi atau telah mengambil uang dari Pak Jokowi, makanya mulut mereka tidak bisa mengelak lagi. Nah, jadi teman-teman, andai kata pemimpin di negara Indonesia ini jujur, rakyat akan makmur dan damai. Nah, ketika para pemimpin di Indonesia jujur membela suatu yang tidak baik ataupun yang membela kebohongan ini, maka para masyarakat tidak mau mempercayai mereka lagi ya. Apalagi bubarkan institusi kepolisian, kirim ke Gajar biar perang sama Israel Bapak. Nah, jadi teman-teman, kalau tidak kerjasama sudah beres dari dulu, juga ini bukan kerjasama melindungi. Nah, kepolisian membekingi para elit yang suka korupsi. Rakyat selama ini dibohongi termul. Nah, kepolisian ini juga membekingi para elit ya. Mereka sangat suka korupsi ya teman-teman. Ya, mengambil uang rakyat ataupun pembayaran pajak dari rakyat. Nah, jadi para rakyat sangat menderita mendengar hal ini dan sangat menyesal dengan para pemimpin yang ada di negara kita ini. Ya, ternyata mereka hanya bisa menikmati saja uang warga negara Indonesia dan tidak memiliki suatu kewarasan ataupun memikirkan hal-hal yang baik, melainkan setiap hari mereka memikirkan bagaimana tentang uang sogokan, apakah mereka mengambil saja. Nah, jadi teman-teman, kejahatan akan selalu menang jika orang baik tidak melakukan apa-apa, lanjutkan perjuangan. Nah, pantas sebelum Prabowo dilantik jadi presiden yang ditanyakan oleh Jokowi sama Prabowo, siapa yang akan jadi Kapolri? Ya, jadi dari situ mereka sudah mengetahui bahwasanya Pak Jokowi sudah memilih Kapolri sebelumnya. Makanya Pak Kapolri ini terus-terusan membela Pak Jokowi ini karena dia telah diangkat sebagai Kapolri. Nah, jadi teman-teman, semoga Bapak Prabowo harus berhati-hati di dalam lingkungan, takut terjadi ada dua perintah demi NKRI. Sudah terlihat ada gejala adu domba anak bangsa saling jatuhkan akibat hukum sudah tidak berjalan adil jujur. Ya, jadi semoga Bapak Prabowo harus berhati-hati ya agar tidak dicurigai ataupun Pak Prabowo diduga bersengkongkol dengan Pak Jokowi. Jadi supaya menghindari masalah itu, kami mengharapkan kepada Pak Prabowo agar berhati-hati saja karena semakin lama semakin jauh kita melalui masalah ini, maka Pak Prabowo akan dicurigai sedang bersengkongkol kepada Pak Jokowi. Nah, jadi teman-teman, bicara demi rakyat supaya rakyat percaya kenyataan sangat disayangkan. Nah,
Benar sekali, masalah narkoba harus diambil alih ke TNI, BNN, praktisi hukum alim, ulama, dan Polri. Jadi, Pak Apul Sirait, semoga perjuangannya tercapai sukses orang yang peduli NKRI dari kehancuran anak-anak muda RI ini. Makasih. Nah, Sigit urat malunya sudah putus. Sigit ternak Jokowi dan oligarki adili Sigi. Ya, jadi teman-teman sudah pasti itu. Oleh karena itu penegak hukum menjadi terbalik-balik amburadul, yang salah dibenarkan dan yang benar dikriminalisasi. Nah, ini juga teman-teman, yang salah diamburadul dan yang benar dikriminalisasi. Ini sangat tidak adil teman-teman. Ini hal yang tidak bisa kita lakukan sebenarnya kalau misalnya kita memiliki akal yang waras. Jadi teman-teman, semoga para penegak hukum ini tidak membela kebohongan ataupun harus mengadili yang sudah melakukan suatu kesalahan. Jadi begini, kalau presiden gak ada keberanian memecat Kapolri, dia takut sama Jokowi, takut terbongkar juga kebusukan, percuma omon-omon, mundur aja sebelum murah rakyat. Nah, betul Bang, selama ini narkoba dipermainkan. Buktinya apa? Jenderalnya saja jadi jenderal narkoba. Itu faktanya kan. Kalau memang tidak bisa bekerja, harus mundur secepatnya. Tapi aneh juga buat Pak Prabowo, kenapa masih saja dipakai? Kalau Pak Prabowo tidak tegas, ya kita lihat saja nanti ke depannya. Nah, ini juga teman-teman, Kapolri Listio Sigit terburuk sepanjang sejarah berdirinya NKRI. Rakyat ini sudah pecah, Pak Presiden termasuk Polrinya. Jadi tanggal Pak didengarkan suara rakyat. Nah, benar-benar Bapak suarakan kebenaran dan keadilan walaupun pahit. Ya, jadi teman-teman, itu saja.